Effendi. Dan insya Allah gitu ya, insya Allah kita di kesempatan hari ini akan membahas seputar amaliyah ya daripada bulan Muharram, kemudian apa saja peristiwa yang ada di dalamnya dan hikmah apa saja yang kemungkinan bisa kita ambil. Saya melihat jamaah subuh ini lumayan banyak, luar biasa, Masya Allah. Biasanya lebih banyak dari ini, Pak. Mau sama aja, sama standar. Tapi untuk semangat bermajelis itu alhamdulillah kalau dengan jumlah yang seperti ini artinya ya ini jumlah yang luar biasa, gitu ya. Ada sebuah hadis di mana saya ingin menukil sebuah hadis ya, riwayat daripada Sayyidina Muawiyah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah keluar dari rumahnya lalu mendapati sejumlah sahabat yang duduk bermajelis di masjid gitu ya, di Masjidin Nabawi gitu. Nah, para sahabat ini dihampiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma yujlisukum?" kata Rasulullah. Apa yang bikin kalian duduk di sini? Kenapa kok kalian bermajelis di sini? Kata Rasulullah. Salah seorang di antara mereka lalu menjawab, "Jalasna nadhkurullaha wa nuthni alaihi wa nahmadu ala ma hadaina." Ya Rasulullah, kami duduk di sini dalam rangka mengingat Allah dan kami nuthni alaihi, kami membanggakan Allah, wa nahmadu ala ma hadaina, dan kami bersyukur atas hidayah yang telah turun kepada kami. Au kama qala. Maka apa kata Rasulullah? Innahu atani Jibril. Tadi Jibril datang ke rumahku, kata Rasulullah. Innahu atani Jibril. Biasanya Pak, Jibril itu kalau datang ke Rasulullah ngapain? Nah, ngasih wahyu, kemudian ya ayat-ayat Al-Quran gitu ya, yaitu wahyu. Tapi ini kali ini enggak. Apa kata Nabi? Innahu atani Jibril wa akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaikah. Tadi Jibril datang ke saya. Tadi Jibril datang ke rumahku, kata Rasulullah, dan memberitahukan kepadaku bahwasanya Allah membanggakan setiap nama kalian di hadapan para malaikat. Ini kalau kita buka penjelasan hadis ini ya, dalam kitab Fathul Bari dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Ini adalah diantara fadilahnya orang yang doyan bermajelis. Majelisnya itu majelis zikir, la ghair illa zikrullah. Majelisnya adalah majelis mengingat Allah yang tidak ada pekerjaan lain yang dia lakukan kecuali mengingat Allah, mengingat ilmu-ilmunya Allah, saling mengingatkan kepada yang hak. Nah, ini fadilah daripada rajin datang ke majelis ya, majelis entah majelis taklim, majelis dzikir gitu ya. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan fadilahnya ya ini, di antaranya apa fadilahnya itu? Allah akan membanggakan nama kita yang doyan duduk bermajelis, bersilaturahim, mengingat Allah, tidak ada ghibah di dalamnya. Itu apa? Dengan membanggakan nama kita di hadapan para malaikat. Semoga yang duduk pada pagi hari ini di majelis ini termasuk di antara nama-nama yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat karena menjadi ahlul majlis, ahlul dzikri ya. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan juga semoga yang duduk di majelis pada pagi hari ini semoga menjadi di antara orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah insyaallah dalam waktu yang singkat. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah alhamdulillah ya. Maghrib kemarin kita masuk di bulan Muharram. Kalau tidak salah hitungannya insyaallah ya masuk kemarin bulan Muharram ya. Di maghrib kemarin itu masuk Muharram. Nah, apa dibalik penamaan Muharram ini sebenarnya apa? Apa keistimewaannya Muharram sampai Allah itu secara eksplisit ya,
mengatakan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat, 4 bulan yang mulia, gitu ya. Apa kira-kira yang menjadikan bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa? Ya. Kalau kita lihat dari segi penamaan saja, sebenarnya istilah Muharram itu sudah ada jauh-jauh hari sebelum Nabi Yuna Muhammad itu dilahirkan. Nama Muharram, Rajab, Safar, Ramadan, ya itu sudah ada jauh-jauh hari sebelum Nabi Yuna Muhammad itu lahir, Pak. Jadi bukan Nabi Muhammad yang ngasih nama bulan-bulan itu. Gitu ya. Di sini dikatakan namanya Muharram li'annal Araba qabla al-Islami harramu al-qitala fihi. Dinamakan bulan Muharram karena orang-orang Arab itu menghentikan break sementara untuk urusan peperangan, gitu ya. Nah, kebiasaannya orang-orang Arab itu adalah perang, Pak. Hobinya itu perang. Tapi perangnya itu nggak sama seperti perangnya orang Romawi. Kalau orang Romawi itu sudah mendarah daging di mereka penjajahan, gitu ya. Jazakallah khairan katsiran. Kalau bangsa Romawi itu perangnya perang untuk menjajah. Kalau Arab itu enggak, untuk menjaga nama baik istilahnya, haibah gitu ya. Martabat kesukuan. Jadi kalau misalkan Batak itu diganggu, ini diserang nih. Satu Batak itu nggak akan terima gitu. Datang dia ke Madura gitu. Nah, itulah Arab seperti itu gitu ya. Suku Khuza'ah sama suku Quraisy misalkan. Ada yang disakiti, itu akan datang dan terjadi perang dan seperti itu terus-menerus. Ya. Dendam itu akan turun-temurun bagi mereka gitu ya. Itu yang ada pada bangsa Arab dan tidak ada niatan untuk menguasai satu tempat seperti halnya Romawi, tidak ada. Ya. Hanya untuk ini biar tetap eksis nih suku kita, itu Arab. Nah, breaknya kapan? Di bulan Muharram. Nah, itu mereka membuat kesepakatan seperti itu ya. Nama-nama yang lain juga sudah ada. Seperti bulan Ramadan itu sudah ada. Bahkan di bulan Ramadan itu ada bangsa kaum sebelum kita yang juga diwajibkan puasa Ramadan. Kenapa kok dinamakan Ramadan? Dinamakan Ramadan karena Romad itu artinya apa, Pak? Gosong, panas. Gitu ya. Dinamakan Ramadan karena itu adalah musim panas. Dan di musim panas itu kalau udah saking puncaknya itu kira-kira ya temperaturnya udah sampai 53 derajat Celcius. Ya, sama Saudi juga kemarin musim haji itu di temperaturnya juga 50-an derajat, lagi puncaknya musim panas. Nah, itu dinamakan Ramadan karena di musim panas. Gitu ya. Pokoknya kalau masuk musim panas berarti Ramadan. Nah, kita di dalam surah Al-Baqarah itu kan melihat diwajibkan bagi kamu puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Pertanyaannya, orang-orang sebelum kita yang juga diwajibkan puasa Ramadan itu siapa? Nah, ini kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, diantaranya tafsirnya Ibnu Katsir itu diriwayatkan bahwasanya diwajibkan pula bagi orang-orang Nasrani, itu Nasrani yang orsinil ya Pak ya. Nasrinya yang orsinil. Nasrani yang orsinil itu bagi mereka itu juga dulunya wajib puasa Ramadan. Dan puasa Ramadannya mereka itu lebih berat dibandingkan puasa Ramadan kita umatnya Nabi Muhammad. Kok bisa berat? Iya. Di antara syariatnya mereka itu saya buka dalam kitab Rawaiul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Imam Ali As-Sobuni menjelaskan ya. Beliau mengatakan bahwasanya Pertama, puasanya itu berat karena mereka itu sudah wajib start puasa ketika bangun dari tidur. Jadi seandainya ini tidur jam 6 sore misalkan ya, habis makan tuh misalkan masuk waktu maghrib, kan tidak ada sholat maghrib juga. Mereka makan lalu kemudian mereka tertidur jam 7-nya misalkan. Lalu terbangun jam 1, itu sudah start puasa mereka. Berat itu. Jadi tidak bisa buka kulkas ngambil minuman, tidak boleh. Ya zaman dulu juga tidak ada kulkas gitu ya. Tapi begitu berat karena begitu bangun tidur sudah harus puasa. Berbeda dengan kita umatnya Nabi Muhammad masih ada kesunahan untuk sahur kan gitu. Yang kedua, diharamkan bagi mereka sepanjang bulan Ramadan itu menikah.
Jima sama istri itu tidak boleh. Berat apa enggak, Pak? Berat. Lah kita, uhillat lakum lailatas siyami arrafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam gitu ya. Bulan Ramadan itu boleh untuk berkumpul suami istri dalam artian jima. Nah, itu sangat berat ya, bagi orang-orang terdahulu puasa Ramadan di zaman itu. Jadi penamaan nama-nama bulan Dzulhijjah itu juga sudah ada. Kenapa dinamakan bulan Dzulhijjah? Karena di bulan itu orang-orang Quraisy itu mempersilahkan orang-orang untuk datang ke Ka'bah. Gitu ya. Ada ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang dan berbeda. Setiap bangsa itu yang datang ke Ka'bah itu ritualnya berbeda. Dan yang menjadi juru kuncinya ya, itu adalah kakek-kakeknya Nabi dari Abdul Muthalib ya. Qusay bin Kilab ya, Kilab itu sudah menjadi ahlu kuncinya Ka'bah. Jadi mereka yang biasa menerima tamu-tamu itu gitu. Tapi memang ritualnya tidak sama seperti ritual kita ya. Mungkin tawafnya iya gitu, tapi tidak sama dengan tawaf versi kita, cuma mengelilingi aja kalau mereka ya gitu ya. Nah, itu dinamakan bulan-bulan itu juga sesuai dengan penamaannya di zaman orang-orang Arab. Lalu kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diangkat, barulah kemudian ada penetapan gitu ya untuk penamaan bulan itu. Tidak melihat kepada musimnya saja. Lalu terjadi sejarah apa sepanjang bulan Muharram itu? Saya membagikannya kepada 3 jenis ya. Yang pertama tiga era. Pertama era sebelum kenabian, kemudian masa kenabian dan pasca kenabian. Apa saja kejadian yang terjadi di masa-masa sebelum kenabian ya, di bulan Muharram itu? Yang pertama banyak ya, diantaranya adalah banjir ya. Banjir besar di masa Nabi Nuh itu terjadinya di bulan Muharram. Itu kapan? Di mana bisa kita lihat? Bisa dilihat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Para ulama menghitung, ini terjadinya di bulan Muharram. Kemudian termasuk diantaranya Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun itu terjadi di bulan Muharram. Tepatnya tanggal 10 Muharram. Itulah kenapa orang-orang Yahudi itu mereka itu kalau masuk tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Gitu ya, mereka berpuasa. Jadi puasanya orang Yahudi itu sebenarnya hari raya mereka. Bedanya orang Yahudi sama kita kalau hari raya boleh puasa apa enggak? Enggak boleh. 1 Syawal enggak boleh puasa. 10 Zulhijjah enggak boleh puasa. 11, 12, 13 Dzulhijjah enggak boleh puasa. Hari Jumat enggak boleh puasa. Ya, dikhususkan hari Jumat, mengkhususkan puasa di hari Jumat itu enggak boleh. Karena kenapa? Itu hari raya kita. Ya. Di hari raya umat Islam enggak boleh, yang harus merayakan. Gimana merayakannya? Ya makan-makan. Gitu ya. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu merayakan kemenangannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, mereka merayakannya dengan puasa. Itu. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit itu juga di bulan Muharram. Nah, ini kejadian sebelum kenabian. Kemudian apa yang terjadi di masa-masa kenabian? Ya, di antaranya adalah kebiasaan ya orang-orang melakukan puasa Asyura dan juga turunnya kewajiban puasa Ramadan. Dan ada ritual penggantian kiswah Ka'bah. Ya, itu ada di bulan Muharram. Nah, gimana ceritanya kok bisa bulan Ramadan itu disyariatkannya di bulan Muharram? Ceritanya begini, Pak. Nabi Muhammad SAW begitu hijrah dari Mekah menuju Madinah, 2 tahun pertama melaksanakan puasa rutin setiap tanggal 10 Muharram. Sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu dibuli oleh orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Apa kata orang Yahudi? Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ngapain ente capek-capek bikin agama Islam kalau ritual ibadahnya sama seperti kita? Sholatnya ngadep ke Baitul Maqdis,
puasanya di bulan 10 di bulan Muharram tanggal 10. Udahlah, gabung aja sama kita-kita. Kata orang Yahudi. Wah, galau Pak Nabi Muhammad, Pak. Padahal Nabi Muhammad itu sejak diperintahkannya sholat, pengennya sholat itu ngadepnya ke Ka'bah. Allah tahu itu, Maha tahu. Maka turunlah ayat itu, ya, ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu untuk sholat itu ke arah Masjidil Haram. Itu terjadi ketika sholat duhur. Konon ada yang mengatakan dalam satu riwayat itu adalah sholat duhur, gitu ya. Saking senangnya Rasulullah meminta para sahabat untuk menyebarkan ini ke seluruh antero Madinah. Wah, ada yang saking senangnya berangkat, ya, Mu'ad bin Jabal ke kampungnya, siapa ke kampungnya. Nah, ada satu orang sahabat yang agak telat menerima kabar ini dan telat menghafalkan ayatnya. Berangkatlah dia ke satu daerah yang sekarang itu kalau kita ke Madinah, Pak, ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Itu ya. Nyampenya dia ke Masjid Qiblatain itu waktu asar. Dia nyampe waktu asar, orang sudah sholat 2 rakaat, ngadepnya masih Baitul Maqdis. Dia teriak dari luar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Langsung imamnya pada waktu itu langsung bergerak ke arah selatan apa utara itu, ya, menghadap ke arahnya Ka'bah. Makmumnya juga kemudian muter. Nah, jadi di 2 rakaat terakhir menghadap ke Ka'bah. Itulah sejarah kenapa ada namanya Masjid Qiblatain. Tapi cuma terjadi sekali. Jangan sampai, ya, biasanya ada itu apa namanya mutawif itu, pembimbing umroh itu yang ngajak kalau kita ziarah ke Masjid Qiblatain dibilangnya apa? Sholat 4 rakaat di sini, 2 rakaat pertama ngadep ke Baitul Maqdis, 2 rakaat selanjutnya ngadep ke Masjidil Haram. Enggak gitu juga, ya, enggak. Itu cuman sejarah saja, itu terjadi sekali saja, bukan disyariatkan, enggak ada fadilahnya juga. Jadi tetap sholatnya ngadep ke Baitullah, ya, ke Ka'bah. Nah, itu. Jadilah sejarah kenapa ada namanya ada namanya Masjid Qiblatain. Nah, ini diantara masa kenabian itu, ya. Kemudian puasanya orang Yahudi seperti yang saya katakan tadi. Nah, maka Rasulullah juga ketika turun syariat puasa Ramadan itu juga turun ketika Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar kita punya syariat puasa sendiri. Maka diwajibkanlah puasa Ramadan. Dan orang Arab sudah merepare lah istilah anunya, ya, perhitungan bulan itu yang intinya nanti adalah bahwasanya, ya, bulan Ramadan, bulan itu nggak harus sesuai dengan nama musimnya, gitu ya. Maka terjadi ada kewajiban daripada kita untuk puasa Ramadan. Kemudian peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekkah. Nah, ini juga ke Ka'bah di Mekkah, gitu ya. Ini sudah kita bahas tadi. Lalu apa sejarah-sejarah yang terjadi pasca kenabian? Ya, diantaranya adalah penetapan kalender Hijriyah. Penetapan kalender Hijriyah itu di tahun ke-17 Hijriyah secara ijma' para sahabat, ya, secara ijma' para sahabat mengatakan bahwasanya di tahun ke-17 Hijriyah kita tetapkan bahwasanya awal tahun untuk muslim itu adalah bulan Muharram karena sesuai dengan berpindahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kemudian termasuk diantaranya adalah syahidnya Al Husain bin Ali di Karbala, Iraq, dan ini menjadi tradisinya orang-orang Syiah, Pak. Saya 8 tahun di Pakistan menyaksikan sendiri setiap tanggal 10 Muharram bagaimana orang-orang Syiah itu melakukan yang namanya ritual Karbala. Jadi kita yang Sunni nggak boleh keluar. Yang di jalan raya pawai karnaval. Kalau kita kan 1 Muharram kemarin sore tadi malam ada anak-anak pawai ya karnaval gitu ya. Itu menyambut 1 Muharram. Yu'adzim sya'airallah, untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Tapi beda lagi dengan ritualnya Syiah. Kalau setiap 10 Muharram orang Syiah itu mengadakan yang namanya apa? Ritual Karbala. Saya sering melihat itu di tanggal 10 Muharram di Pakistan. Saya 8 tahun di sana, Pak. Ya. Gimana? Ya, kita melihat mereka akan pawai dan mereka akan membuat apa ya, kayak
ada tali gitu ya, ujungnya itu sesuatu yang tajam, entah itu silet, entah itu apapun, dan sudah ada senjatanya itu bisa dibeli dimanapun gitu ya. Senjata semacam itu bisa dibeli dimanapun, di pasar-pasar tuh ada. Intinya buat inilah, buat Karbala gitu ya. Jadi nanti ketika mereka berjalan itu akan apa? Akan ada yang mukul-mukul badannya seperti ini, ya, dengan teriak salam ya Husain, ya Syahiduna Husain begitu ya. Kemudian mereka ada juga yang pakai alat-alat tajam itu dipukul-pukulkan ke punggungnya sampai berdarah. Nah, itu biasa kami lihat itu, ada yang bawa bata digini-ginikan ke badannya. Ya, kalau orang-orang yang perempuan, Syiahnya yang perempuan itu mereka akan pukul-pukul seperti ini saja. Ya, pukul-pukul biasa seperti ini. Tepuk-tepuk saja gitu ya. Nah, tapi beda lagi orang laki-laki itu sampai berdarah-darah biasanya. Dan itu akan ada pawai diiringi sama ambulan. Kalau sudah ada yang terkapar satu dibawa, diangkut gitu, diobatin seperti itu ya. Karena kenapa ya, Syiah di Pakistan itu bisa mewarnai, bahkan di pemerintahan juga ada gitu ya, kursinya di pemerintahan juga ada. Nah, itu terkait ritualnya Syiah ya. Jadi mereka menganggap ritual itu harus bagian dari, nggak tahu ya apakah itu bagian mereka anggap kesunahan dalam ini mereka gitu ya, dalam kepercayaan mereka atau apa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu akan ada, ritual itu akan ada, dan ini harus menjadi kehati-hatian kita, jangan sampai ya paham ini ada di Indonesia ya, gitu ya. Saya orang Bondowoso, Pak. Di Bondowoso itu kalau sudah ada ritual Idul Ghadir itu hari raya mereka, salah satu dari hari raya mereka gitu ya. Nah, itu biasanya orang-orang kampung itu akan diajak untuk ikut ya, kayak apa ya? Ya kayak istighosahan kubro gitu ya. Ya orang-orang kampung kan enggak ngerti apa-apa, Pak. Ya, orang-orang itu kan enggak ngerti apa-apa. Taunya mereka dapat amplop 300.000 aja gitu. Setiap rumah. Nah, itu ya. Nah, itu luar biasa, pendanaannya memang besar. Nah, ini juga harus kita hati-hati yang seperti ini. Jadi gimana ya? Kapan ada kesempatan harus ada edukasi tentang masalah ini gitu ya. Konsentrasi tentang masalah ini. Nah, ini termasuk diantara sejarah ya pasca kenabian. Lalu apa fadilah dan amalan di bulan Muharram yang bisa kita lakukan? Ya. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya itu menegaskan bahwasanya ada 4 bulan yang terhormat. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu satu yang nyempil namanya bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Bukan bulan Sya'ban, bulan Rajab. Dalam surah At-Taubah ayat 36 itu dikatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Hitungan bulan di mata Allah itu ada 12 gitu ya. Kapan? Ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu terhormat, mulia gitu ya. Ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya, janganlah melakukan kedoliman di dalamnya. Ingat, jangan melakukan kemungkaran, jangan melakukan kedoliman, jangan melakukan dosa-dosa apapun di 4 bulan ini. Kenapa demikian? Ya, Allah sendiri yang menegaskan kemuliaan daripada bulan ini. Itu ya. Jadi di antara fadilahnya adalah bahwasanya bulan Muharram itu adalah salah satu dari 4 bulan yang terhormat. Enggak boleh ada pertumpahan darah, enggak boleh ada fitnah, enggak boleh ada ghibah sedikit pun ya, Bu ya. Jadi kalau sudah di tukang sayur, beli sayur aja, jangan beli omongan orang juga. Oke? Ya bapak-bapak juga ya sama. Ya, bapak-bapak juga sama. Ya. Jadi ya kita hindari yang namanya ghibah. Ini bisa aja habis pengajian kita sarapan, majelisnya majelis ghibah itu. Ya kan? Naudzubillah. Jadi kalau orang ngomongin orang lain itu, Pak, Bu, ya, antara 2 dosanya itu, tinggal pilih mau dosa ghibah atau dosa fitnah.
Kalau ghibah itu ngomongin kejelekan orang yang memang terbukti terjadi kepada dia, itu ghibah. Tapi ada juga kita ngomongin kejelekan orang padahal nggak terbukti ada pada dia, itu fitnah. Jadi tinggal pilih. Ketika ngomongin kejelekan orang lain, tinggal pilih saja mau dosa ghibah apa dosa fitnah. Mau yang mana, Pak, Bu? Nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Nah, ini termasuk diantara bulan Allah yang paling mulia. Bahkan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram, dalam hadis riwayat Muslim. Dan sholat yang paling utama itu adalah sholat malam setelah sholat fardu. Begitu ya. Ini sangat diutamakan, bahkan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah daripada bulan Muharram. Jadi menghadapi 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, jangan nyantai-nyantai aja, Pak. Jangan nyantai-nyantai aja. Kenapa? Nih. Di antaranya poin yang utama adalah pahala dan dosa itu dilipat gandakan. Dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwasanya khassallahu min syuhuril 'ami arba'ata asyhurin faj'alahunna huruma wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala dzanba fihinna wal 'amala sholiha wal ajra a'zam. Allah itu jadikan dalam 1 tahun ada 4 bulan yang mulia dan dimuliakan, dengan menjadikan dosa dan amal solehnya dilipat gandakan. Kenapa? Karena kemuliaan daripada bulan ini. Logikanya di mana, Ustaz? Jangan nanya logika, yakini saja ini sudah dari Allah, dari Rasulullah. Tidak semua dalam agama itu bisa dilogikakan. Jangan selalu cari logika di balik agama itu. Disuruh istighfar sama Allah, kenapa? Nanti rezekinya akan lancar. Disuruh takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Solusi akan kita dapatkan. Logikanya mana? Tidak semua dalam agama itu bisa dilogikakan. Lakukan saja, yakini saja. Itu ya. Disuruh sholawat supaya apa? Tenang hati, supaya kemudian terbuka pintu-pintu kemudahan untuk kita. Mana buktinya? Logikanya mana? Tidak semuanya itu harus sesuai dengan hitung-hitungan matematis logika kita. Tidak. Lakukan saja, yakini saja, insya Allah terjadi. Fadilah-fadilah yang diberikan oleh para ulama, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beramal solih di 4 bulan ini, termasuk di bulan Muharram ini, dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga dengan dosa, maka dosanya juga dilipat gandakan. Jadi gimana? Jangan sia-siakan, jangan nyantai-nyantai aja menghadapi bulan Muharram ini. Bulan yang kemarin juga Dzulhijjah, jangan nyantai-nyantai aja. Kenapa? Itu lagi gencar-gencarnya Allah ngasih pahala, Pak, untuk kita, Pak. Jadi gimana? Ya ekstrakan amal soleh, biasakan ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini juga pesan untuk saya, bukan cuma untuk jenengan semua. Untuk saya juga. Kita ekstrakan amal-amal soleh di 4 bulan ini supaya apa? Di 8 bulan lainnya itu kita sudah terbiasa dengan amal soleh yang ekstra. Nah, gitu. Ya. Jadi jangan santai-santai, karena kita tidak tahu, Pak. Di 40 tahun usia kita, ada yang 50, ada yang 65 barangkali, ada yang 30, ada yang 20 usia kita. Kita tidak tahu pahala yang diterima oleh Allah itu sudah berapa tahun yang kita kantongi. Jangan-jangan usia kita sudah 60 tahun tapi kantong pahala kita, rekeningnya itu baru jalan, baru diterima 18 tahun. Sisanya kemana aja? Hilang gara-gara gibah, hilang gara-gara fitnah, hilang gara-gara adu domba, hilang gara-gara riba, hilang gara-gara bla bla bla, maksiat.
terkikis semuanya. Jangan-jangan seperti itu. Maka bagaimana? Ya ini mumpung ada bulan Muharram, bulan di mana Allah itu gampang memberikan yang namanya pahala. Ada nanti yang namanya nisfu Sya'ban. Di nisfu Sya'ban itu Allah terang-terangan memberikan ampunan kecuali kepada 2 orang. Siapa itu? Orang yang musyrik dan musyahin, orang yang bermusuh-musuhan. Orang yang musyrik dan orang yang bermusuh-musuhan. Maka Imam Al-Ghazali itu ya rahimahullahu taala bilang apa? Kalau masuk malam nisfu Sya'ban, perbanyak sholat. Ya, perbanyak sholat. Kenapa? Itu bukan malam sembarang malam, bukan. Jangan dibiarkan dia lewat hanya dengan main game online. Kenapa? Allah sedang ngasih ampunan kepada kita. Kok kita nggak mau menyambutnya dengan ibadah yang baik, ibadah yang maksimal? Maka ini bulan Muharram, yuk ya, usikum wa nafsi bitaqwallah, kita perbanyak amal soleh kita. Ya, kita pertebal keekstraan daripada amal soleh kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini? Ya, pertama amalannya ya yang mungkin sekali untuk kita lakukan adalah menjaga amalan-amalan yang wajib. Sholat fardu itu dikencangin. Ya, karena ada juga orang-orang yang rajin sholat fardu, disiplin dia sholat fardu tapi tetap masuk neraka. Dalam Al-Quran dikatakan fawailul lil musallin. Lah, orang sholat kok bisa masuk neraka? Wail, gimana ceritanya? Lanjutkan ayatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholat tapi lalai. Lalai itu bagaimana? Masuk waktu sholat, dia lagi kerja nih. Padahal kerjanya itu bukan dalam waktu deadline, nggak dikejar-kejar dia sama deadline. Dia mau menunda-nunda, nanti aja lah, waktu duhur masih panjang ini. Itu masuk dalam kategori sahun kalau itu menjadi kebiasaan dia nantinya, menunda-nunda waktu sholat. Padahal belum ada kebutuhan apapun, bukan deadline, ya, nggak sedang dikejar-kejar apapun, enggak. Termasuk diantara sahun itu apa? Orang yang sudah terbiasa nyantai dengan sholat, kelewat waktunya kodok sajalah. Mengkodok sholat, menjamak sholat dengan santainya, tidak ada rasa bersalah, ini juga keliru. Padahal tidak ada udzur syar'i, dia bukan dokter yang sedang menangani operasi atau apapun gitu, yang kemudian harus mengkodok sholatnya di waktu yang terlewat gitu. Enggak, dia sedang santai-santai saja. Nah ini juga sahun orang yang seperti ini. Fawailul lil musallin kata Allah. Gitu ya. Nah ini menjaga amalan-amalan yang wajib di bulan Muharram, di bulan yang 4 itu juga itu adalah sesuatu yang perlu kita pegang secara kuat. Yang kedua, meningkatkan amalan-amalan sunnah. Apapun amalan sunnah itu, mau sodakoh. Kalau kita buka ya, Imam yang menulis kitab Al-Hawi lil Fatawa, As-Suyuti, Imam As-Suyuti itu mengatakan apa? Di antara amal soleh yang barangkali sering terlupa oleh para suami itu apa? Melapangkan jajan untuk istri, Pak. Nah, ibu-ibu senang dah itu. Ibu-ibu senang itu. Kata Pak Firman. Enggak, bukan kata saya. Kata Imam As-Suyuti. Ya, kata Imam As-Suyuti. Jadi kita itu kan kebiasaannya setiap bulan ngasih uang belanja, bukan uang jajan. Betul apa enggak? Kita kebiasaannya ngakuin aja, Pak, diakuin aja. Kita biasanya setiap bulan tuh ngasih uang belanja. Uang belanja itu kebutuhan bersama. Ya, kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama itu kan bisa buat untuk beli beras, beli minyak, ganti gas, kan gitu ya. Nah itu biasanya dikasih ke istri semuanya 3,5 juta nih. Gimana caranya bertahan sebulan? Istri disuruh manage dengan uang segitu, 3,5 juta, 4 juta gitu ya kan. Itu untuk uang belanja, bukan uang jajan untuk istri. Pernah enggak terbayang di otak kita gitu ya, kasih istri itu uang ekstra untuk apa? Untuk jajannya. Nah ini kata Imam As-Suyuti yang bilang itu. Ini bulan-bulan Muharram itu harusnya menjadi pembelajaran untuk para suami melapangkan uang jajan untuk istrinya. Gitu ya. Jadi untuk bersenang-senang saja istrinya, untuk keperluan istri sendiri, bukan untuk keperluan keluarga, untuk masak, enggak, buat dia sendiri jajan gitu. Ada me time-nya istilahnya. Itu harus ada, kata Imam As-Suyuti. Coba lakukan di bulan Muharram dan terbiasakan di bulan-bulan yang lain. Supaya apa? Istri makin cinta. Nyambut jenengan pulang dari kantor itu, Pak, tidak cuma dengan wajah kusut dan daster yang kusut itu, enggak.
insya Allah kalau diberi uang ekstra biasanya istri akan lebih cantik lagi, lebih ekstra lagi persiapannya menyambut Anda pulang dari tempat kerja. Itu kata Imam As-Suyuti, itu untuk menjaga apa? Menjaga keharmonisan keluarga, gitu ya. Meningkatkan amalan sunnah, meninggalkan dosa, menghindari yang makruh dan tidak berlebihan dalam perkara yang mubah. Segala yang mubah itu artinya mubah itu kan halal gitu ya. Mubah itu segala yang halal, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Berpakaianlah, Allah itu sudah memberikan apa? Clue kepada kita. Ya. Makanlah, minumlah, berpakaianlah sesuai dengan kebutuhan kita dan jangan berlebih-lebihan. Nah, ini sudah ada dalam Al-Qur'an. Enggak usah berlebih-lebihan. Make up, silakan make up, enggak usah menor-menor. Gitu ya. Wanita mau keluar rumah cukuplah pakai deodoran aja. Yang penting bau badan nggak menyengat kemana-mana. Gitu aja kan, simple ini. Jangan berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan justru akan khawatirnya justru bisa membahayakan kita. Makanan yang halal, tapi kalau berlebih-lebihan, Pak, kadang-kadang halal tapi tidak toyib, gitu ya. Prinsip kita dalam urusan kuliner itu tidak cuma urusan halal saja, tapi juga toyib, halalan toyiban. Gimana maksudnya? Dia halal untuk kita makan dari makanan yang zatnya dihalalkan, dari sumber cara pengambilan yang halal, dan dia toyib untuk kesehatan kita. Makan duren itu halal apa enggak, Pak? Halal. Tapi kalau dalam satu hari satu orang makan 3 duren, bukan 3 biji ya, tapi 3 buah langsung begitu, itu toyib untuk dia apa enggak? Belum tentu, ya, belum tentu. Karena kenapa? Ya bisa berbahaya. Darah tinggi, pusing dan lain sebagainya. Itu kan berbahaya. Makan daging kambing seminggu sekali itu boleh, halalan toyiban. Tapi kalau setiap hari makan daging kambing, ya jenengan juga harus hati-hati dengan harus tahulah tausiah lah gitu ya. Nah, itu harus menjadi perhitungan juga. Kadang-kadang ada yang halal, ada yang tapi tidak toyib gitu. Nah, jadi perkara mubah itu tidak selamanya harus boleh, tapi jangan berlebih-lebihan karena kadang-kadang bisa membahayakan diri kita sendiri. Ya. Kemudian ada puasa Muharram, yang mana puasa ini diniatkan jangan ada bukan puasanya itu niat puasa Muharram ya, tapi niat puasa sunnah mutlak saja. Ya, karena ada hadisnya memang ya, sebagaimana Rasulullah SAW tadi ya bersabda, afdhalus syiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Ya. Puasa yang paling utama selain daripada bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Hadisnya sahih dalam riwayat Muslim. Tapi bukan berarti mengkhususkan niat saya puasa Muharram lillahi ta'ala. Bukan niat spesifik bulan Muharram, tidak. Niatnya adalah puasa di Ashhurul Hurum. Yang 4 bulan itu niatnya puasa sunnah saja, puasa mutlak saja, gitu ya. Tidak ada spesifik untuk penamaan niat bulan Muharram, enggak. Dan ada puasa sunnah yang memang terikat dengan waktu. Di antaranya adalah puasa muqayyad tanggal 9 atau tanggal 10. Yang utama itu adalah tanggal 10-nya. Ya, tanggal 10 dari Muharram namanya puasa Asyura. Wa siyamu yauma Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanah allati qablahu. Adapun puasa pada hari Asyura, aku memohon kepada Allah agar puasa tersebut bisa menghapus dosa setahun lamanya, tahun yang sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, kemarin puasa Zulhijjah, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu juga diharapkan di antara fadilahnya adalah apa? Menghapus dosa setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura pun demikian, ya. Fadilahnya adalah supaya kita bisa diampuni dosa-dosa kecil kita. Dalam Syarhun Nawawi 'alal Muslim, dosa yang diampuni itu adalah dosa kecil. Enggak sengaja menyakiti hati orang, enggak sengaja segala macam lah ya. Kemudian dosa-dosa kecil, bukan dosa meninggalkan sholat. Bukan berarti setelah Anda puasa Asyura kemudian besok enggak usah sholat, libur. Kenapa? Tahun kemarin sudah diampunin tuh dosanya. Ntar tahun depan saya puasa Asyura lagi aja. Enggak, bukan dosa yang seperti itu. Ya, bukan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa kecil.
Ya, maka itu diampuni. Ini kata siapa? Kata Imam An-Nawawi dalam Syarhun Nawawi 'alal Muslim. Ya, jadi jangan nyantai-nyantai saja. Kemarin saya sudah puasa Arafah. Jadi habis ini saya akan rajin bicarain kejelekan orang. Oh, jangan. Itu masuk dosa besar, itu enggak diampunin itu ya. Ya, hati-hati. Maka ini diantara puasa muqayyad, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita umatnya untuk apa? Untuk berbeda dari ritualnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu terbiasa puasa di bulan Muharram tanggal 10. Maka kata Rasulullah, kalau gitu tahun depannya kita puasa tanggal 9, berarti 9 dan 10. Ya, Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 daripada Muharram, atau 10 dan 11 daripada Muharram, atau 9, 10, 11 daripada bulan Muharram. Ini kata Rasulullah. Ya, ijma'an para ulama secara konsensus juga mengatakan ini yang lebih utama. Gimana supaya berbeda daripada orang Yahudi? Karena Rasulullah pernah dibully oleh orang Yahudi. Gimana? Gaya ente sama kayak kita kan ya. Salatnya ngadep Baitul Maqdis, puasanya 10 Muharram. Ngapain bikin agama Islam? Mending gabung aja sama Yahudi. Nah, ini kata orang Yahudi di tahun kedua Hijriah. Ya. Lalu turunlah ayat-ayat itu ya tentang kewajiban puasa Ramadan dan dialihkannya kiblat itu ke arah Ka'bah. Ya, itu ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya adalah memperbanyak amal-amal soleh ini. Lalu bagaimana dengan tradisi yang ada di bulan Muharram ya? Tradisi di bulan Muharram itu Pak, yang namanya tradisi itu ada dua. Tradisi yang baik ya, yang hasanah, dan tradisi yang madmumah. Kalau tradisi itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan prinsip yang ada pada syariat, maka itu boleh untuk kita lakukan. Ya, kita mensyiarkan bulan-bulan sucinya Allah, bulan-bulan mulianya Allah dengan apa? Dengan tasyakuran, dengan nanti menghadirkan anak-anak yatim lalu kita santuni misalkan. Ya, itu boleh, tradisi yang boleh itu. Tradisi yang baik. Tapi ada tradisi ya yang kadang-kadang enggak baik, yang madmumah, yang bertentangan dengan prinsip syariat. Menggelar misalkan tablik akbar bulan Muharram, bagus, boleh berpahala di dalamnya ya, karena ada zikir, ada ada ceramah dan lain sebagainya, ada silaturahim di sana, boleh dapat pahala. Tapi kalau setelahnya ada dangdut koplo, nah itu yang nggak boleh. Dangdut koplonya itu yang harus dipangkas gitu ya. Ada tradisi-tradisi yang terjadi di masyarakat juga ya. Seperti misalkan di kampung saya itu kalau bulan Muharram ada tradisi orang berbagi makanan, namanya bubur syuro, ya, tajin syuro. Bubur syuro itu biasa berbagi antar tetangga itu di bulan Muharram, entah 1 Muharramnya atau nanti di tanggal 10 Muharramnya. Ada bubur sumsum juga, itu dibagi-bagi antar tetangga. Itu boleh, nggak apa-apa karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Tapi kalau Anda mengatakan itu wajib itu, ya enggak wajib juga. Kalau Anda mengatakan itu wajib, justru itu salah. Ya enggak wajib, hanya tradisi saja. Nah, tapi ada tradisi yang madmumah, contohnya apa? Ya, gerebek suro di mana itu ya, saya lupa. Jadi dia tradisinya itu membuat sesaje tumpeng gitu ya. Lalu kemudian dilarungkan di laut atau di danau begitu ya, dengan harapan supaya menghadirkan keselamatan, yaitu yang keliru. Lalu bagaimana? Apakah dihapuskan tradisinya? Enggak. Tradisinya tidak perlu dihapuskan. Cukup tata caranya yang dihapuskan. Diganti, bukan dihapus, diganti. Ya, itu terjadi, Pak. Di kampung kami itu terjadi. Ada sedikit kepercayaan bahwasanya di pertigaan, salah satu pertigaan di tempat kami, di kampung kami itu tempatnya katanya angker. Kenapa? Sering terjadi kecelakaan. Nah, akhirnya para pemuka agama di sana, tokoh-tokoh di sana sepakat kita ganti ini tradisi seperti ini. Gimana? Biasanya orang-orang itu akan setiap bulan apa gitu, entah bulan Muharram atau bulan apa, itu biasanya mereka menyembelih sapi atau kerbau. Nanti kepala kerbaunya digantung di sana. Gitu ya. Supaya selamat enggak terjadi kecelakaan, tapi tetap aja terjadi kecelakaan. Ya. Sering terjadi kecelakaan di situ. Akhirnya apa? Diganti, ritualnya diganti. Gimana? Sapi tetap disembelih,
Habis itu dimakan bersama-sama, diundang anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin itu diundang makan bareng di sana. Lalu kemudian yang digantung bukan kepala kerbau atau kepala sapi, apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gantung di sana. Jadi kalau di sana ada jin, baca itu muslim dia nanti. Gitu, ya kan? Apakah terjadi kecelakaan? Terjadi masih. Jadi sebenarnya bukan kecelakaan terjadi bukan karena tidak ada tumbal yang ditaruh di sana, bukan. Ya. Karena memang ngebut, lawang pertigaan ada turunan seperti ini, ya kan? Ada pertigaan turunan itu seperti itu. Itu ngebut gitu ya, salah. Nah, akhirnya dipasanglah rambu-rambu, hati-hati. Itu kan ada tanda itu rambu-rambu, lumayan terkurangi. Ya, berarti apa? Ya bukan karena nggak ritual tumbal itu bukan, tapi karena memang masyarakat kita minim literasi, itu aja. Begitu dikasih tanda-tanda rambu-rambu, akhirnya mereka pelan-pelan, ya kan? Akhirnya apa? Ya, bisa diminimalisir lah gitu ya. Sekalipun tetap ada yang namanya kecelakaan di tempat itu. Bukan berarti karena angkernya, enggak. Bukan urusan angker-angkeran, enggak ada gitu ya. Jadi tradisi yang madmumah seandainya itu terjadi, ya kadangkala akan menjadi frontal masyarakat itu kalau itu dihapuskan, Mbak. Dakwah Islamnya justru tidak akan kena. Ya, kalau mau adalah apa? Tradisinya tetap dijalankan dengan cara yang berbeda, dikemas dengan cara yang berbeda, gitu ya. Begitu barangkali ya yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Fadhol. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ada satu hal mungkin pertanyaan yang saya kira cukup menjadi ini saya. Jadi kenapa dalam tahun Islam itu patokannya itu perputaran bulan, sementara dalam perintah puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, adapun dari tahun Masehi itu kan menggunakan perputaran matahari. Kayak misalkan kita Hijriah atau 1 Muharram, terhitungnya itu kan daripada maghrib, jadi kan gitu. Sementara kalau dalam Masehi itu pada saat terbit fajar. Nah, sementara perintah puasa itu sendiri setelah terbit fajar gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau dirunut sebenarnya banyak yang berbeda, Pak. Hari dimulai kalau dari Islam ya. Dalam Islam hari itu dimulai dari maghrib. Kemudian patokan sholat itu adalah matahari, pergerakan matahari. Kan ya? Sholat pergerakan matahari. Puasa dimulai dari pergerakan matahari juga. Tapi begitu memulai Ramadannya atau memulai Syawal dan bulan-bulannya itu dilihat dari bulan, kan gitu ya. Hilal, ru'yatul hilal. Apa logika di balik ini? Ya saya tidak tahu logika di balik itu apa. Alasannya apa juga tidak tahu. Ya. Jadi mungkin ini adalah perkara yang ta'abbudi, perkara yang ya tidak bisa dilogikakan. Lagi-lagi saya katakan karena memang agama ini tidak semuanya bisa dijawab dengan logika gitu ya. Tapi kemungkinan kalau ada yang bisa menjawab kenapa kok harus hitungan bulan itu melalui hilal, kemudian sholat itu melalui perputaran matahari, puasa juga demikian. Kalau saya sendiri menjawabnya adalah itu perkara ta'abbudi yang ya sudahlah kita imani saja, kita ikuti saja. Begitu barangkali. Saya tidak bisa menjawab di balik logika itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Terima kasih. Saya perlu penegasan aja. Tadi diuraikan bahwa di antara 4 bulan
dalam bulan itu kita tidak boleh mengatakan hal yang negatif, kayak gibah dan seterusnya gitu ya. Ya. Jadi terkesan di orang awam itu seakan-akan di bulan itu boleh, mungkin penegasan penyampaian dari Ustaz. Intinya berbuat dolim kapanpun itu tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Intinya berbuat dolim nggak boleh, gitu ya. Mau di bulan yang 4 tadi atau di luar bulan yang 4 tadi, yang namanya haram tetap haram, gitu ya. Jarang haram itu bisa berubah menjadi halal, itu jarang. Kecuali dalam kondisi darurat, gitu ya. Yang namanya haram ya tetap haram di kondisi kita seperti ini haram. Bukan berarti kita nggak boleh melakukan kedoliman nih di bulan 4 yang terhormat itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berarti di bulan yang lain boleh? Tetap nggak boleh. Jangan nyantai. Kalau gitu ninggalin sholat ntar aja lah di bulan Sya'ban. Oh, nggak boleh juga. Ketidakbolehan ini adalah karena ini mulia di mata Allah, dan setiap kedoliman yang dilakukan dosanya dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi jangan hanya takut di bulan yang Muharram saja lalu kemudian di bulan yang lainnya Anda tidak takut. Ya tetap tidak boleh, tetap haram. Yang namanya haram itu ya haram gitu. Ya. Itu barangkali karena ada nilai sakralitas di sana barangkali, wallahu a'lam bishawab. Begitu barangkali. Ya. Selanjutnya? Bertanya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada itu suatu tradisi di bulan Muharram, pada tanggal 10 Muharram itu sering diadakan santunan anak yatim. Iya. Apakah itu ada tradisi seperti itu dari dulu atau gimana? Mohon penjelasan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau mau bilang istilah hari raya anak yatim, hari raya anak yatim atau apa? Ya lebaran yatim ya. Lebaran yatim setiap tanggal 10 Muharram. Itu istilah itu ndak ada gitu ya. Tapi kalau ditanya boleh apa enggak? Ya boleh saja. Boleh. Tidak tidak kemudian melanggar syariat, tidak kemudian berdosa, ya enggak juga. Apakah Rasulullah mencontohkan? Enggak, Rasulullah enggak pernah mencontohkan tanggal 10 Muharram dikumpulkan anak yatim lalu diberikan santunan, enggak. Tapi tidak lantas ketika Rasulullah tidak mencontohkan lalu kemudian dosa kita melakukannya, enggak. Sepanjang amaliyah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka boleh kita lakukan. Sahabat pernah melakukan itu ya. Tapi Rasulullah tidak melarangnya, membiarkan. Logikanya, tidak mungkin seorang nabi membiarkan perkara yang batil terjadi di hadapan beliau. Seorang nabi ketika terjadi perkara yang mungkar di hadapan beliau akan menstop itu, tapi Rasulullah membiarkan itu terjadi. Jadi kalau ditanya apakah Rasulullah mencontohkan, Rasulullah tidak mencontohkan. Ya, rutin tanggal 10 Muharram dikumpulkan anak yatim diberi santunan, contohnya memang tidak ada. Tapi apakah boleh atau tidak? Jawabannya boleh, sepanjang tata cara pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariat, tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Begitu barangkali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ya. mau tanya Abdul, mana puasa 1 Muharram sampai 10 Muharram 10 hari dengan puasa Daud di bulan Muharram ini menurut Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Kerjakan semaksimal mungkin yang bisa Ibu lakukan. Gitu ya. Terus ada ridho dari suami Pak Ustaz? Gimana? Oh iya, untuk puasa sunnah nunggu keridhaan suami. Khawatirnya suami lagi on fire. Kan iya? Khawatirnya suami lagi on fire, maka hari itu kalau suami bilang jangan, ya jangan. Kecuali kalau puasa Ibu adalah puasa qadha Ramadan ya. Mas, aku mau qadha Ramadan nih. Masih ada sisa 21 hari lagi, misalkan gitu. Mau mengqadha puasa Ramadan di bulan Muharram. Ya suami jangan menghalangi kalau sudah puasa wajib. Ya, kalau urusan puasa wajib suami jangan menghalangi. Tapi kalau puasa sunnah
mau puasa Daud, mau puasa Muharram, izin dulu sama suami. Itu ya. Jangan sampai Anda melakukan satu puasa sunnah, suami mengambil perkara sunnah yang lainnya. Apa itu? Ya itulah. Gitu barangkali, Bu. Ya. Oh, nggih, monggo, silakan. Kedengaran oleh saya, kedengaran. Oh, iya ya. Tapi oleh jamaah enggak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, berarti sebenarnya 4 bulan syariat itu sebelum Islam, setelah Islam ditambah Ramadan. Apa itu? Jadi 5 kalau untuk orang Islam, bulan yang suci itu, bulan yang mulia itu. Yang kedua, mengenai tadi penentuan bulan dengan berdasarkan perputaran bulan untuk menghitung hari atau jam dengan perhitungan matahari. Saya melihat tidak ada masalah karena semuanya itu kan yang menciptakan Allah. Ya. Matahari dan bulan kan juga milik Allah. Yang menjalankan kan Allah. Oke. Jadi ketentuan itu memang begitu kan, bahwa hari mengikuti terbit dan terbenamnya matahari, termasuk jam. Untuk bulan mengikuti perputaran bulan. Saya kira ya memang itu ketentuan Allah kan itu bulan dan matahari. Iya. Kenapa kita menjadi memasalkan? Kan tidak ada bahwa matahari itu punya masyarakat itu kan. Iya. Yang ketiga terkait tadi yang sebetulnya ini nggak tahu itu coba kita serius untuk mengenai kecelakaan di tempat bapak. Sebetulnya itu secara teknis itu bisa dilihat, itu pasti dua kemungkinan. Kalau jalan ada turunan sama Pertigaan. tikungan itu kejadian, karena saya orang teknis itu saya tahu penyebabnya. Itu kemungkinannya dua, kelandaiannya tidak memenuhi syarat untuk transportasi. Yang kedua, radius tikungannya itu belum memenuhi syarat. Kalau itu diperbaiki secara teknis, itu kecelakaan nanti. Iya. Iya. Jadi yang saya tanggapi yang mana ini? Pertama, masalah apakah yang mulia di mata Allah itu hanya 5 bulan saja, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, dan Ramadan? Sebenarnya enggak juga. Karena kalau kita buka ada kitab namanya kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Imam Ibnu Rajab itu menulis hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis Nabi dan fadilah-fadilah amal yang bisa kita lakukan di setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu ada keistimewaan-keistimewaannya, Pak. Gitu ya. Termasuk ya diantaranya bulan Sya'ban, gitu ya. Bulan Sya'ban itu syahrun yaghfulu fihin nas. Bulan di mana orang-orang itu banyak yang lalai. Sehingga Rasulullah itu suka berpuasa di bulan Sya'ban, sekalipun tidak penuh ya puasa Sya'bannya itu. Banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa kata Rasulullah? Bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia setahun penuh dari apa? Dari langit-langit bumi itu sampai ke arsy-Nya Allah. Maka aku suka ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, di bulan-bulan yang lain juga ada bulan Syawal. Ya, ada keistimewaan juga di bulan Syawal, bahkan disarankan bagi kita untuk puasa sunnah bulan Syawal dan lain sebagainya. Jadi ya sebenarnya keistimewaan daripada bulan-bulan Allah itu ya hampir semua bulan itu ada keistimewaannya. Cuman pengkhususan 4 bulan ini dibandingkan bulan-bulan yang lain adalah apa? Pahala dan dosa yang dilipat gandakan itu. Pahala dan dosa yang dilipat gandakan. Ya. Kalau di bulan-bulan yang lain mungkin hanya hitungan hari saja, ada istilah nisfu Sya'ban, fadilatus Sya'ban, di nisfu Sya'bannya kan gitu ya. Kemudian di bulan Syawal itu 6 harinya kan gitu kan. Nah, tapi kalau yang ini yang 4 bulan ini 1 bulannya. Nah, itu paling yang membedakan di itu saja.
Kemudian yang kedua, ya saya setuju dengan statement Bapak bahwasanya tidak perlulah kita bingungkan gitu ya terkait masalah penetapan perhitungan peredaran matahari dan bulan, karena kalau bagi kami yaitu bagian dari ayat-ayatnya Allah, bagian dari tanda-tanda kebesarannya Allah gitu ya kan. Sholat dengan menggunakan metode matahari, kemudian awal bulan puasa dengan menggunakan perputaran bulan dan lain sebagainya. Nah itu bagian daripada ayat Allah yang perlu kita syukuri. Ya, bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu barangkali? Ya. Sudah masuk waktu syuruk? Sudah. Baik, mungkin kita tutup ya. Baik, kita tutup bersama dengan doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu wardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Muharram ini ya Allah. Ya Allah, kami memohon ampunan-Mu di bulan yang mulia, di bulan Muharram ini ya Allah. Ya Allah, barangkali di antara kami yang duduk dalam majelis pada pagi hari ini ya Allah, ada di antara mereka yang memiliki masalah dalam hidupnya ya Allah. Kami meminta kepadamu, berikan kepadanya solusi sebelum kami beranjak dari majelis ini ya Allah. Ya Allah, barangkali di antara kami yang duduk dalam majelis pada pagi hari ini ada di antara yang biasa hadir namun sakit ya Allah. Maka kami meminta kepadamu ya Allah, sembuhkanlah sakitnya sebelum kami beranjak dari majelis ini ya Allah. Ya Allah, barangkali di antara kami yang duduk dalam majelis pada pagi hari ini ada di antara kami yang memiliki dosa-dosa besar ya Allah. Maka kami meminta kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami semua sebelum kami beranjak dari majelis ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.